faqad arraka lailat Arafah, dia mendapatkan malam di Arafah qabla turu'il fajr, sebelum terbit fajar, min lailati jam'in faqad tamma hajju, sungguh dia sempurna hajinya. Maka yang ditunggu orang puluhan tahun itu satu hari Arafah itulah. Maka beda haji dan Arafah itu, haji dan umrah itu satu wukufnya. Kalau haji rukunnya 6. Pertama niat haji, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima yaitu rambut kita, apakah digundul, apakah digunting, apakah dicabut, apakah dibakar. 4 pilih, tapi 3 itu bagi perempuan tidak boleh digundul. Tapi yang afdal bagi laki-laki itu digundul kepalanya, langsung pakai pisau tancap kanan, tancap kiri, jangan stop di tengahnya. Diselesaikan. Karena Rasulullah berkata, ujar Nabi, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunkan orang yang dibotakin untuk kepalanya. Jadi botak kepala itu ada 3 hal. Pertama, ketika kita lahir, akikah anak, usia 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kalau sudah 3 itu tidak masalah, yang penting anak itu akikahnya itu bagi orang tua yang wajib nafkahkan atau kakeknya sebelum balignya. Itu gundul kepala, laki-laki dan perempuan digundul kepalanya itu, ya, potong kambingnya, gundul kepalanya dan dikasih nama langsung. Ditanam tuh rambutnya, laki dan perempuan masing-masing lobangnya itu. Laki-laki itu ditimbang dengan perak, sedekahkan fakir miskin. Yang perempuan ditimbang dengan emas, sedekahkan pada fakir miskin. Tuh ada caranya. Pertama gundul, yang kedua gundul mungkin satu penyakit yang mau tidak mau dibotaki, silahkan digundul laki perempuan. Yang ketiga itu haji, itu bagi laki tok. Allahumma ighfir lil muhalliqin, kata Nabi, ya Allah ampunkan orang yang dibotakin kepalanya. Jadi kamu mesti botak, mesti ngerti botak kapan itu. Ketika kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, itu ketika gundulan Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar gundul. Wal muqassirin ya Rasulullah, kata yang bergunting juga doakan ya Rasulullah. Kata Nabi, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunkan yang dibotakin kepalanya. Sampai 3 kali Rasulullah berkata. Yang keempat wal muqassirin, yang keempat bahwa Nabi wal muqassir, dan orang yang digunting rambutnya. Maka orang yang gundul rambut kepalanya itu 3 kali dapat doa dari Rasulullah SAW, ya, untuk pengampunan bagi dia. Ada satu orang mengatakan Nabi Allahumma arham lil muhalliqin, 2 kali Nabi berkata, ya Allah kasihani orang-orang yang dibotakin kepalanya, tapi bukan botak sembarang, botak ketika haji. Ya dah. Nah, kalau botak yang kedua tadi ketika lahir anak, laki dan perempuan. Yang ketiga mungkin botak penyakit. Ya dah, itu silahkan. Tapi kalau tidak, jangan dibotakin itu rambut. Seganteng apapun orangnya, kalau kepala itu ada rambut, apalagi kalau perempuan. Perempuan tidak boleh sama sekali dibotaki. Ya dah, karena perempuan itu ahdul jamalain, di 2 kecantikan, salah satu wanita itu rambutnya yang tersebut ditengok. Ya, ini hal-hal makanya tuh fardu daripada haji itu. Kalau umrah tidak ada satu, itu wukuf di Arafah, otomatis niat umrah kita. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang ketiga, yang keempatnya rambut itu tadi, apakah digundul, digunting, ya, dicabut atau dibakar. Jadi kalau digunting itu segini ukurannya nih, ya, ukurannya paling tidak menghilangkan atau mencabut, menggunting rambut itu 3 lembar, ya, laki dan perempuan, ukurnya qadrul unmulah, sekedar ruas jari ini, ya. Kalau tak punya mungkin bisa dicabut. Kalau punya mungkin ada korek api kebetulan dikit aja, ya. Kalau punya pisau silakan digundul bagi laki-laki, perempuan tidak boleh, ya. Ini masalah orang berangkat haji itu. Makanya ini bersihkan tersebut itu kenapa, dan sunnah rambut itu ditanam. Ketika orang gundul tangannya dipegang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca. Ya, kita juga gunting begitu kan di sini. Ya, kalau bagus dibaca Allahu Akbar, pegang ubun-ubunnya. Tapi yang mengguntingkan, menggundulkan itu laki sama prianya. Jangan laki sama bencongnya, lain citanya. Ini tukang babar kita ini, tukang gundulnya, guntingnya apa? Ya dah, 11:30. Yang diguntingkan perempuan. Iya, itu laki-laki kan. Jangan pergi salon tuh, haram begitu kau.
dengan orang setengah 12 waria wanita pria itu. Nah, ada kocok-kocoknya pula kau lagi. Nah, ya, dengar itu. Ya, kalau yang tua-tua macam kita mana ndak dia. Tapi kalau yang wajah ganteng-ganteng tuh, sudah dah digosok-gosok sama dia. Nah, nanti digosok-gosok, dikocok-kocok, digoyang-goyang sama dia baru tahu kau. Paham? Kau dah ganteng dak kau? Ya, belangkin. Ya, paham dak? Yang merasa. Nah, itu tadi. Betul. Jadi kita hati-hati. Makanya tidak boleh megang tersebut itu. Kita kalau di salon tuh rata-rata kan orang coba tengok orangnya yang tukang hiasi pakaian manten. Itu jentik saja biji pelirnya itu. Ya, jangan dibiarkan pegang-pegang, haram. Paham? Jangan dibiarkan bergaul begitu. Kau arba'ina yauman, bergaul 40 hari, yakin kau jadi begitu juga. Hati-hati bergaul dengan orang-orang begitu. Ya, bukan dia, kadang-kadang dia memang sengaja dibuatnya. Ada kalau bencong asli dah masalah. Dia ada dua alaten, dua punya alat, jantan betina itu mungkin ada. Tapi kalau ini dibuat, ya dia jantan lah sekali buka alunya besar daripada punya kau macam ini. Itu kan cilaka. Diingatkan di pergi haji juga masalah tersebut itu, ya masalah besar masalah itu. Nah makanya haji ini bagaimana kita menjaga hawa nafsu kita tersebut itu. Ujar Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumal ummuh. Barang siapa berhaji tidak berkata kotor, tidak kelakuan fasik, maka keluar daripada dosa seperti baru dilahirkan daripada perut ibunya. Jadi rapasa itu mana juga ada yang kedua. Rapasa itu mana al-jima. Tuh, jaga bagus-bagus. Nama orang rapasa. Kenapa? Ngomong kotor atau jima itu. Hati-hati kasih nama anak. Ya. Nama orang tasya. Tasya itu semaumu mananya. Allahumma innaka tu'til mulka man tasya. Semaumu. Kalau asya semau gue. Paham tuh? Ya. Kalau nasya sama kami, paham tak? Tuh. Paham tuh? Yang nama anak patahan, ya patah-patah anak. Jelas itu namanya. Penting diperhatikan hal-hal tersebut itu. Ya, kalau begitu, nah haji ini dalilun wa burhanan, suri contoh toladan bagi seorang, maka diberikan penutup itu. Berubah tidak? Kalau tak berubah tuh Arafah tuh merubahkan seseorang nih. Kalau tak berubah Arafah tuh kapak tuh lah lagi. Balik dari Mekah tak berhaji, dah pergi haji tapi kelakuan masih lanji. Tuh, tak mudah tuh putih kepala tuh sampai dalam. Ya, tak tahu malu pergi haji balik masih berjoget-joget tuh ada manten. Masih aja belacak-lacak di ujung, masih aja tuh beremi-remi di ujung tuh. Ya, ini hal-hal tak patut dilakukan tersebut itu ya. Nah itu maka haji ini contoh orang tuh udah haji tuh tuh jelas nih. Makanya haji ini barang siapa mendapatkan Arafah maka haji dia. Orang umrah sekarang pergi juga ke Arafah itu, cuman napak tilas jalan-jalan cuma nengok. Nah begitu nanti pada waktu haji ya. Maka al-hajju Arafah, ujar Rasulullah, faman adraka lailata Arafah qabla tulil fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu. Nah maka tinggal kelakuan kita saja lagi menyelesaikan tentang masalah yang lainnya. Itu makanya itu di Arafah itulah orang nanti. Nah itu ada orang menyamakan salat zuhur dan asar di waktu zuhur dua-dua. Tuh ya kemudian tuh kemudian nanti dia sebelum itu dia khutbah dulu, khutbah wukuf di Arafah itu 2 khutbahan. Kemudian salat zuhur asar jamak kasran takdiman. Setelah itu baru berzikir. Sampai dekat waktu asar itu zikir, macam-macam tuh zikirnya di buku itu. Ya pas asar adzan, asal ada kedengaran gitu adzan. Orang nanti kalau maghrib baru adzan lagi menjamakkan maghrib isya itu kalau Rasulullah SAW itu nanti di Muzdalifah sana. Nah itu jadi nak pergi haji itu betul-betul belajar bagus baik tentang haji itu. Karena ini ibaratnya merubah 100% daripada hitam ke putih. Ya, itu hati-hati tersebut itu ya. Kalau begitu akhbarana Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Hibban qala anbana Abdullah an Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Ata'in an Ibn Abbas an al-Fadl ibn Abbas qala afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafat wa ribduhu Usamah bin Zaidin fajalat bihin naqat wa huwa rafi'u yadayhi la tujawizani ra'sahu famazala yasiru ala
hinati hatta intaha ila jum'in. Ya, Al-Fadl bin Abbas qala afadha, ya ifadah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafah, dari Arafah, waridpuhu, dan dibonceng. Nabi itu dibonceng. Jadi kalau kita dibonceng, kalau onta itu beliau di belakang bonceng Nabi. Ya, berboncengan dengan Rasulullah. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Ini muda, Usamah bin Zaid. Ini komandan Islam nih. Ya, ada ketika perang Usamah bin Zaid 16 tahun tuh jadi komandan peperangan. Sering disuruh Rasulullah untuk syariah. Syariah itu perang yang tidak Rasulullah ikut, tapi Usamah yang mau. 16 tahun usianya. Kalau 16 tahun apa? Mandi junubnya tak tahu. Ya, ini orang 16 tahun sudah jadi komandan perang. Paham dah tuh? Ya. Fajalat bihin naqatuha rafi yadayhi wa la tujawizan ra'sahu fama zala yasir ala hinati hatta intahal ila jum'in. Arti perjalanan Habibullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya orang dari Makkah itu berkata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah labbaik Allahumma hajjan. Itu orang Mekah itu nanti kalau sudah pada bulan haji 1 hari sebelum wukuf di Arafah pakai ihram dulu. Mandi ihram, berniat mandi, nawaitul ghusla li ihram lillahi taala. Allahu akbar ya. Enggak pakai Allahu akbar, bukan sembahyang itu. Mandi sunnah. Nah, sebelum mandi itu dibersihkan, bulu ketiak itu dicabut, digundul. Bulu anu itu digundul. Kalau perlu dibakar biar hitam sama mukanya. Ya. Kuku itu dikerat, kumis dirapikan, jenggotnya dibiarkan, nih dikerik semua, paham tak tuh? Dikerik, kalau ditunggal dikerik, keluar nomor keluar duit, lain, kerik itu, mandi pakai sabun, bukan nyabun, mandi pakai sabun, pakai minyak wangi, non alkohol, bersih badan tuh mandi, ya, tuh mandi sunnah namanya, pakai talasan pakai apa nih? Pakai basahan. Jangan pakai polos langsung aja, nampak tuh Abu Jahal. Iya, ini budak masuk ke WC langsung buka benda tuh, potong putus ke atas bawah. La haula wala quwata illa billah. Mandi pakai itu sunnah. Pakai talasan itu ya, pakai basah-basahan itu setelah selesai baru pakaian ihram. Boleh pakai kain ihram itu 2 lembar. Ya, tutup juga nih pundak tutup, laki-laki 2 lembar, kepala tutup juga karena belum meniat lagi. Rapi-rapi salat sunnah ihram. Tuh ya, usalli sunnatal ihram ya Allah taala. Allahu akbar. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Sudah selesai. Baru pakai deodoran, boleh deh, tapi yang non alkohol. Punya bau ketiak, bau minyak wangi, ya minyak rem. Ya, nanti pakai laju jalan ya. Tuh, minyak jelantah, jangan jualan. Enggak, minyak harum lah kalau dipakai ini di badan, jangan di pakaian. Selesai. Nah, rapikan rambut, sisir rambut, rapikan jenggot, ke perempuan juga itu, rapikan semua. Baru berniat. Itu mau apa? Ya, biasa orang kan nak ke Arafah itu naik bus dulu, bus 45 orang kumpul di bus dulu. Ya, atau dia salat sunnah dulu di rumah. Ya, di tempat penginapan salat sunnah. Salat sunnah apa nih? Salat sunnah wada, silahkan boleh tersebut itu. Atau dia silakan pergi Masjid Haram tawaf wada dulu, pamitan sunnah boleh. Ya, setidaknya dia masuk ke bus itu, berniat. Ayo bapak sekalian berniat, kita ibu-ibu yang berniat di hatinya, mulutnya ngomong ikut. Jadi kalau hatinya niat, mulut ngomong itu abdalnya. Hati niat, mulut tidak ngomong itu sahnya. Tapi kalau mulut ngomong, niat hati tak niat, tak haji namanya. Begitu diajarkan. Ya, sering kita pimpin kadang-kadang di bus tuh, bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Ya Allah, hamba hendak berhaji, permudahlah masalahnya, terimalah persembahan hamba ya Allah. Baru katakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang kepadamu untuk berhaji. Tuh, di situ di hatinya. Jadi orang berhaji itu sekarang, ya Allah, aku datang untuk berhaji. Tapi sekarang tidak bisa, sekarang ini umrah, sekarang tidak bisa sembarang. Ya, bukan tidak begitu. Atau tidak, ustaz berangkat, ya aku haji macam ustaz tuh lah, boleh. Tapi aku nak makan macam ustaz, jangan. Mungkin ustaz 3 piring, kalau sepiring payah. Tuh, boleh ibadah haji itu begitu. Macam kita salat jenazah juga, salat gaib. Aku salat bagaimana imam salat, boleh. Paham tuh?
Nah, tuh hal-hal ini setelah tersebut itu, baru orang baca tabi' labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh panjang tuh sunnah, syiarnya, simbol itu baca. Nah, kalau sudah nawa itu begitu, ini haji keterangannya, maka muharramat ihram tis'un, yang diharamkan ketika berniat itu 9 macam. Tuh 9 macam. Pertama, apa tuh? Diharamkan bagi laki-laki menutup kepala pakai ihram tadi. Yang kedua, perempuan juga diharamkan tutup muka. Ya. Yang ketiga, tuh ya, diharamkan cabut bulu apa aja. Cabut bulu, cabut gunting kuku, kerat kuku, tidak boleh lagi kalau sudah berniat itu. Ya, laki dan perempuan. Dan tidak boleh lagi pakai minyak wangi setelah itu. Maka pakai itu sebelum tadi. Nah, mana tahu sampai ke sana ketemu budak tuh. Nah, ya, sama-sama pergi haji. Naklah melamar, tidak boleh ketika itu. Nantilah kalau sudah selesai hajinya itu, mungkin 4-5 hari. Ya ada 4 hari baru boleh. Tidak boleh. Kalau terjadi pernikahan, maka hukumnya haram, batal, tidak sah. Itu jelas ya. Nah itu, maka diharamkan menikahi, dinikahkan. Tidak boleh ketika dalam keadaan labbaik Allahumma hajjan. Diharamkan pula hubungan suami istri. Nah, tahu kan bila dekat-dekat, boleh. Diharamkan pula pemanasan, warming up, dekat-dekat sama bini, timbul celana tertegang, bini dewe itu, tidak boleh. Kalau bini orang kena kapak kau. Ya, diharamkan tuh berburu, binatang halal, binatang darat, liar, tidak boleh. Ketemu mungkin banteng, ini tak? Binatang halal, binatang darat, liar itu diharamkan. Nah, termasuk nanti burung merpati di Mekah itu. Tak boleh kau buru-buru, walaupun halal di kamu, di sana tak boleh itu. Karena Allah berkata, "Wa man dakhalahu kana aminah." Tuh, di situ aman semua. Diharamkan pula ya mematah pohon-pohonan. Tuh, hati-hati nih yang biasa gatal nih. Ya, biasa di kampung biasa bijak-bijak tuh. Tak boleh. Kalau kecil, ada nanti kalau besar macam pohon mangga aku di rumah tuh, onta bayarnya. Ya, paham dah tuh. Nih, ya, itu tadi masalahnya. Ya itu ya. Ini banyak diharamkan. Ya, laki-laki pakai kain, pakai sarung dan menyarungkan, diharamkan. Diharamkan laki-laki juga pakai yang berjahit. Perempuan jahit semua. Perempuan kebalikan, berjahit semua, tak berjahit masuk pasir. Nah, itu perempuan. Laki-laki 2 lembar kain ihram tuh, tak ada benda apa-apa. Goyang-goyang, lepas terlantak lah. Kesejuan, kedinginan, lantak lah pipit tuh. Tuh, ya. Itu begitu, ya. Itu banyak hal-hal ketika kita labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Tuh. Tahu itu hukum, baru berangkatnya. Bahaya nih, tidak sembarangan. Tuh, ya. Itu. Ya. Satu ketika Habibur Rasulullah SAW di padang Arafah ada pemuda nih masuk padang perempuan. Ya. Ya. Ya ibna akhi Rasulullah SAW, alhamwa. Pemuda masuk nih. Yang ini masih kita moto-moto lah kamera ya. Kata Nabi mati hukum. Kalau kita biasa sih ini perempuan banyak ceramah di situ. Ini yang masalah kita. Bilang itu ekstrem belum? Tidak, masalah begitu. Ya, masalah besar. Makanya hati-hati masalah itu. Nah, ini hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ke Arafah nanti orang, duduk di situ, masuklah di kemah. Orang pergi haji begitulah. Ya. Cuman 2 syaratnya di Arafah tuh. Pertama di Islam, yang kedua akal sehat, tidak gila, tidak bingung, tidak macam. Jadi kalau kau gila batal hajinya. Tuh, ya. Kemudian mesti di padang Arafah itu, ya di situ di antara tergelincir matahari hari ke-9 sampai terbit fajar besok hari ke-9. Itu di antara itulah kamu hukum. Itu baca-bacanya itu ada yang 10-10 baca, ada 100-100, ada macam-macam baca itu impin. Itu ketika di padang Arafah. Ini Arafah ini kenal nih orang nih. Di Arafah ini kenapa Arafah dikata Arafah? Ya, kalau di Arafah itu ingat tuh. Kenal tak engkau dengan Tuhanmu? Kenal tak dengan nabimu? Kenal tak akan dirimu? Itu di situ.
Kalau tak kenal tiga-tiga masalah besar tersebut itu, percuma balik ke Indonesia, balik tak ada apa-apanya perginya. Nah, makanya orang berangkat ke haji itu ada 3 hal. Pertama, orang cuman dapat haji tok. Haji cuma balik. Ya, yang kedua, mendapatkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang ketiga atas atau nomor 1 itu haji mabrur. Kita pada umumnya pergi haji itu begitulah, orang bilang hajjah itulah balik, pergi haji tapi kelakuan masih lanji, kena KDRT pergi tawaf sana, ada duit siapa nih maling. Nah, sudah selesai dibilang hati tenang, sudah tenang apaan, duit maksiat dibawa. Allahu Akbar. Tuh, makanya Rasulullah SAW mengatakan itu hal-hal haji itu. Nah, haji umumnya orang berangkat ke sana, ke Arafah. Yang kedua, haji itu Nabi SAW berkata, barang siapa berhaji tidak melakukan ngomong kotor, kelakuan fasik, dia keluar daripada dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, yang ketiga di atas ini paling tinggi, ini mabrur. Ini yang paling berat. Kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini yang mabrur itu bagian surga, itu yang paling berat sekali. Kata guru-guru kami di Makkah itu, nah dia bilang yang mabrur ini mungkin jutaan orang itu paling penting 45 orang. Itu yang bahayanya. Jutaan manusia itu 45 orang yang betul-betul menjaga tersebut itu. Nah, kalau mau pergi haji ini betul-betul dijaga ketika mau berangkat. Pertama dari rumah kita tadi mandi sudah diperhatikan, kain ihram diperhatikan. Nah, itu orang masalah taubah dulu, utang piutang diselesaikan. Jangan pergi haji utang, ya haji kredit. Ya, tuh, era haji pas-pasan, ya hajinya pas-pasan lah tersebut itu. Nah, ini masalah orang nak mudah nak pergi haji, tapi dapat itu percuma. Pergi di sini cuma peci putih cuma tak dapat apa-apa. Ya kalau begitu diingatkan kepada kita tentang tersebut itu, tidak mudah katanya bahwa al-hajjul mabrur la yukhalitu ismun. Haji mabrur tidak ada bercampur dengan dosa. Ulama berkata kita berpandangan dengan bini saja di Arafah itu sudah hilang mabrurnya. Apalagi bini orang. Tahu? Udah tersebut itu. Nah, ini diingatkan kepada kita semua. Makanya orang dulu itu kalau pergi haji betul-betul dia. Pertama pencariannya dijaga betul. Yang kedua pakaiannya. Yang ketiga makanan, minuman. Itu sangat diperhatikan tersebut itu. Ya, halalan. Innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiba. Nah, jadi Rasulullah bilang ingat. Kalau kau datang dengan uang yang halal ke Mekah itu, ya bilang labbaik Allahumma labbaik labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah kepada engkau, tapi uang benar yang dibawa yang halal betul, tidak syubhat. Tiga labbaik wa sa'daik wa khubika yadik. Datang silahkan, terima datang kau zaduka halalun wa tabuka halalun. Perbekalan kamu halal dan engkau silahkan datang. Hajjuka mabrur. Walakin idza hajata min mali syuhtin ay syubhatin. Kalau kau datang dengan uang yang tak menentu nih, uang berjudi, uang berjoget, uang korupsi, uang maling, uang macam-macam lah tuh. Pergi ke Mekah, samalah memadamkan api, siram dengan bensin. Tuh, ingat tuh. Pergi ke sana, labbaik Allahumma labbaik labbaik, kata la labbaik wala sa'daik. Pula apa kau datang? Zaduka haramun. Ya, wanapuka haramun, perbekalmu haram, tak percuma kau datang, aku tak terima kata Allah. Itu di hadis Rasulullah. Allah, jelas suaraku tuh. Kalau tak jelas pekak kau, ke ujung sana tuh sampai. La ilaha. Inilah kita nak pergi umrah sedap, nak pergi. Aku tengok, saya sering membawa selebriti itu dulu. Ya, kalau senang ceramah aku selesai dia balik bekerut muka. Ya, itu tadi. Ya. Ini macam muka, ya Allah Akbar. Nah, tak pergi haji, lagi umrah. Betulkan tersebut itu masalahnya, ya. Jadi kalau tentang betul, keuntungan bagi kita. Maka ini haji itu mudah menjaga, melestarikan haji itu masalah besar setelah pulang. Tak mudah. Kau saja sekarang saja yang biasa pakai serban nih, coba serban kan? Coba kau duduk di gahwah sana tuh, duduk di ujung-ujung sana tuh, awak. Nah, disebut orang tuh, betul. Di simpang-simpang, greng. Ini kata orang serban percuma nih. Betul tak? Awak serban nih penyanyi. Coba nampak orang dah. Ini sunnah Rasulullah. Kalau kena tampar malaikat kau nanti pegang model begitu. Betul. Nah, itu kan sudah maju tuh. Jaga nama itu. Bagus baik. Kenapa? Nah, itulah tadi.
mudah berangkat, tapi setelah berangkat itu mudah tidak untuk menjaganya. Allahu Akbar. Nah, tuh maka Rasulullah bilang tentang hal itu. Jadi diingatkan kepada kita, kalau nak pergi haji, datang ke Mekah umrah ke hajilah, mintalah haji 3 kali. Minta haji 3 kali, bukan minta bini 3. Ini minta bini 3, nah minta laki 3. Bangga tuh. Aku baru 2 Ustaz. Dia bilang. Iya. Karena Rasulullah SAW kalau haji mabrur tuh walaupun 1 kali laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Surga bagiannya. Tapi kalau mabur gimana? Ini Pak, ya orang tanya. Maka haji Rasulullah SAW itu haji 3 kali dia. Haji 3 kali. Pertama haji dulu, Nabi baru umrah. Itu namanya ifrad. Yang kedua Nabi umrah dulu baru haji tamattu. Yang ketiga haji umrah digabung, itu haji qiran namanya tuh Nabi. Nabi SAW tentang itu. Kita sekali aja masih cukup. Gak ada orang pergi ke Mekah. Aku tak pergi tobat Ustaz. Lumpuh. Angkuh cakap di Mekah itu. Badan kau ngomong begitu. Baliklah. Dah selesai seminggu, selesai lah urusan kau. Tak patut ngomong begitu. Ini Mekah. Ya, tersebut itu orang semua kepengen ke sana. Ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas. Allah bilang, orang semua terbaca ke situ, Maka Ka'bah itu kan di tengah tuh, semua berputar tuh, datang dari sana, turun, keliling dia. Ka'bah itu satu-satunya muter itu di poros bumi itu di Makkahul Mukarramah. Nah, jadi tersebut itu mudah orang bakar haji, tapi baliknya itu. Biasa kau pergi haji kau umrah saja balik kalau macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Ya, aku tahu, aku dulu yang nembak kau dari cakap. Kalau tak sempat aku di podium gua antai aku nanti atau di khutbah. Kenalah kau. Mesti diingatkan. Tersebut itu kenapa? Tak mudah Makkahul Mukarramah itu begitu. Orang ke Makkah itu tak mudah model begitu. Ya, Makkah itu dia punya 19 nama. 19 nama. Kalau 19 nama orang punya titel profesor, doktor, kiai ini. Mantap tuh kan? Itu Makkah. Ada nama pada Makkah. Ada nama Bakkah. Ada Baladul Amin, ada Ummul Qura, ada Ummur Rahim. Ya, ada Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Itu Makkah. Banyak Makkah itu namanya. Ya. Ini kenapa orang yang datang ke situ siapapun dia, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, alim, jahil, semua dapat. Balik dari sana kan, dipanggil orang haji, betul tak? Hajjah, dapat tak? Dapat tuh. Padahal siapa yang ngajar, ada yang ngajarkan. Sudah berhaji itu orang tuh. Yes? Maka kalau sudah pakai putih saja, kau pakai lain dari masjid, kau pergi sembahyang orang sudah hitam tuh, awak baju putih, mu orang jadi imam tuh yang baju mana tuh, yang baju hitam mikir dia haji belakang. Coba kau. Apakah sudah besar lagi duduk di simpang-simpang, Allahu Akbar, lep, bayang. Tuh yang haji belum, yang haji itu kita tengok. Ini haji duduk belaca dekat masjid pula. Tak ada malu. Betul. La ilaha illallah. Ayo, nak protes apa kau? Ya aku tembakkan kau sekali. Ya, jelas itu ya. Bismillah. Ya. Ulama bilang sunnah putih itu dipakai. Ya. Mudah-mudahan putih ini ke dalam. Ya. Ngaji dah, istirahat dah, pakai dah, pakai serban. La ilaha illallah. Sunnah Rasulullah. Jangan kau hinakan, jangan siapapun kamu, nanti kena kualat, kata orang Banjar itu ketulahan. Tuh, hati-hati ya. Kau pede sajalah, santai sajalah. Ya.